Hai teman-teman Rumbel, kembali lagi nih bersama Kak Salsa di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, kita udah lama ya teman-teman gak ketemu. Yuk sekarang kalian langsung aja pasang mata fokus dan semangat untuk belajar materi baru ilmu pengetahuan alam. Yuk langsung aja kita belajar nih materi barunya. Nah, hari ini teman-teman kakak mau ngajarin tentang sumber energi. Sebelumnya teman-teman udah pernah denger belum sih sumber energi itu yang mana sih? Sumber energi itu apa sih? Coba udah pernah dengar belum? Kalau belum pernah dengar, kakak jelasin ya sedikit. Nih teman-teman, sumber energi itu adalah segala hal yang dapat mengeluarkan energi, disebut sumber energi. Nah, energi itu apa sih sebenarnya ya teman-teman? Teman-teman pasti udah pernah lihat yang mana sih yang namanya energi. Bahkan di dalam diri teman-teman sendiri ada energinya. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat ada benda yang dapat melakukan pergerakan, dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau dapat mengeluarkan sesuatu, itu karena energi teman-teman. Nah, kalau nih coba ya kakak contohin. Kalau teman-teman melihat mobil di jalan yang dapat bergerak, itu kenapa sih mereka bisa bergerak teman-teman? Karena ada energi itu loh teman-teman. Atau ketika teman-teman ngelihat kincir angin, kenapa sih kincir angin bisa berputar? Itu karena ada energinya teman-teman, akhirnya dia bisa berputar. Atau lagi nih teman-teman, ketika kalian melompat, kalian kok bisa melompat? Kalian bisa bergerak dari postur tubuh kalian yang tadinya berdiri jadi melompat, itu karena ada energi dari kaki kalian atau pada kalian. Itu tangan kakak bisa melambai-lambai pada kalian karena tangan kakak memiliki energi. Oke, ngerti kan? Energi itu yang mana sih? Pasti teman-teman pasti pernah ngeliat lah energi ketika kalian menggerakkan tangan kalian, terus kalian menulis, terus kalian bahkan ketika kalian menjemur pakaian, tadinya pakaiannya nih basah, kok jadi kering ya? Nah, itu karena ada energi teman-teman, ada energi panas. Nah, semua hal yang mengeluarkan energi itu disebut sumber energi. Yuk kita langsung belajar aja sumber energi ini ada apa aja sih kak? Pasti kalian penasaran kan teman-teman? Nah, ternyata nih teman-teman, sumber energi itu punya jenis-jenisnya. Ada 2 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada energi yang dapat diperbarui, yang kedua ada energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau energi yang dapat diperbarui itu ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Wah, lihat nih ada 3 gambar. Pertama ada matahari, kedua ada air, terus yang ketiga ada angin, ada udara ya teman-teman ya, ada angin. Kenapa sih mereka bertiga ini disebut sebagai sumber energi yang dapat diperbarui? Coba ya kita kupas satu-satu. Pertama ada matahari. Matahari ternyata teman-teman merupakan sumber energi cahaya terbesar. Iya dong, ketika pagi hari kita dapat diterangi, kita dapat melihat penerangan di luar rumah, itu karena ada matahari, dan itu adalah energi. Matahari ini mengeluarkan energi cahaya terbesar ya, karena teman-teman ada perubahan, tadinya gelap menjadi terang. Itu kenapa sih? Karena ada energi cahaya ternyata teman-teman. Itu termasuk energi ya teman-teman. Paham kan? Kalau nggak paham langsung aja ya tanya ke kakak, ini maksudnya apa sih, di WA ya teman-teman nanti. Lanjut aja, matahari juga ternyata merupakan sumber energi panas teman-teman. Nah, yang tadi kakak bilang, ketika kalian menjemur pakaian atau kalian menjemur padi di sawah atau kalian lagi menjemur ikan, mama kalian sedang menjemur kerupuk, nah itu tadinya misalnya pakaiannya basah, kok jadi kering ya? Jadi kan ada perubahan ya teman-teman, dari basah ke kering. Nah, itu karena kenapa sih teman-teman? Karena ada energi teman-teman, ada energi panas yang dikeluarkan oleh sumber energinya. Sumber energinya siapa? Matahari. Gitu ya teman-teman. Jadi matahari ini merupakan sumber energi. Nah, kenapa sih disebut dapat diperbarui? Karena teman-teman, energi dari matahari itu tidak dapat berakhir, tidak dapat habis. Karena kita bisa lihat, emang matahari bisa habis ya teman-teman? Misalnya hari ini matahari menyinari bumi
terang banget, panas banget karena matahari nyinarin ke bumi sangat terang hari ini, besok jadi habis deh pencahayaannya. Emang matahari kerjanya seperti itu ya teman-teman? Enggak ya teman-teman, matahari itu selalu dapat diperbarui. Besoknya ada lagi, dan besoknya ada lagi, dan terus begitu ya teman-teman. Jadi disebutlah energi matahari, sumber energi matahari itu merupakan sumber energi yang dapat selalu diperbarui. Begitupun juga apa nih? Ada air. Kenapa ya air disebut energi yang dapat diperbarui? Nah, kalau air nih gunanya buat apa sih teman-teman? Coba kita lihat. Untuk mencuci ya kan, untuk mandi, untuk memasak, untuk minum. Nah, inilah kenapa sih air disebut sebagai sumber energi. Karena air dapat membuat kita dapat mencuci, dapat membuat kita nih melakukan sesuatu. Kita dapat mencuci piring yang kotor jadi bersih karena ada air. Nah, itulah air merupakan sumber energi. Karena air dapat mengeluarkan energi. Ya kan teman-teman? Semoga paham ya teman-teman. Lalu kenapa nih ada tulisan air? Gunanya untuk membangkitkan listrik. Wah teman-teman, seperti tadi nih, coba ya kakak tampilin videonya. Nah, dari air itu bisa loh teman-teman membangkitkan listrik dari kincir ini. Nanti kincir ini akan berputar karena air yang mengenai kincir ini membuat kincir ini akan terus berputar dan nantinya akan mengeluarkan listrik. Keren ya air teman-teman, makanya air disebut sebagai sumber energi. Nah, kenapa dapat diperbarui? Karena adanya siklus hujan teman-teman. Jadi air yang teman-teman lihat di danau, yang teman-teman lihat di pegunungan itu tidak pernah habis karena adanya siklus hujan. Dia itu selalu misalnya airnya menguap ke awan, lalu awan memberikan lagi ke bumi lewat hujan. Jadi siklusnya terus menerus seperti itu. Makanya disebut dapat diperbarui karena air tidak bisa habis. Karena apa teman-teman? Karena siklus hujan. Oke? Lanjut nih, ada udara, ada angin. Kenapa sih angin disebut sebagai sumber energi teman-teman? Nih coba kita lihat. Karena angin dapat membangkitkan listrik. Lalu angin juga membantu nelayan berlayar di laut. Nih coba teman-teman, kenapa sih angin bisa membangkitkan listrik? Karena ada juga nih teman-teman, kalau tadi air ada kincir air. Nah, kalau angin juga ada teman-teman, kincir angin. Nah, kincir angin ini juga bisa terus berputar karena adanya angin, dan ketika dia berputar terus-menerus itu dapat membangkitkan listrik, dapat menghasilkan listrik. Keren ya angin teman-teman. Terus kan angin juga dapat membantu nelayan berlayar dari satu titik dari satu titik nih teman-teman, nelayannya berlayar ke titik yang lain. Nah, itu kan berarti nelayannya mengalami pergerakan. Nah, pergerakan itu disebabkan karena angin teman-teman. Jadi angin merupakan sumber energi. Nah teman-teman, lanjut yuk kita ke jenis kedua dari sumber energi. Ada apa aja nih teman-teman? Ada 3 gambar lagi nih teman-teman. Yang paling kiri itu namanya batu bara. Lihat ya, ada batu-batu yang hitam, itu namanya batu bara ya teman-teman. Nah, batu bara ini merupakan sumber energi. Dia itu dapat membangkitkan listrik loh teman-teman. Lalu batu bara ini juga dapat menghasilkan energi gas. Wow, keren ya teman-teman. Makanya dia disebut dengan sumber energi. Lalu batu bara bisa apa lagi nih? Bisa membuat baja dan semen. Nah, karena dia bisa membuat baja dan semen, bisa mengeluarkan energi listrik, bisa mengeluarkan energi gas, itulah kenapa batu bara disebut sumber energi. Tapi dia itu jenisnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa sih kak sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Berarti batu bara ini bisa saja habis teman-teman suatu hari, suatu saat. Batu bara ini apabila kita menggunakannya tidak bertanggung jawab, kita menggerusnya terus menerus, bisa saja suatu hari batu bara ini habis. Lalu contoh yang lainnya apa lagi? Ada minyak bumi di gambar kedua, sama ada gas bumi teman-teman. Minyak bumi dan gas bumi ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau minyak bumi dan gas bumi ini, kenapa sih mereka tidak bisa diperbarui? Karena mereka dihasilkan dari
tumbuhan, dan fosil-fosil hewan yang sudah mati dan tertimbun di tanah. Nih, kakak punya videonya. Coba kita tonton ya teman-teman. Kita tonton nih bersama. Gimana sih minyak bumi dan gas bumi ini dapat dihasilkan? Yuk kita tonton. Lihat teman-teman, ada fosil-fosil ya. Lalu fosilnya itu tertimbun di dalam tanah. Fosil hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka tertimbun oleh pasir. Pasir dan lumpur yang menimbun fosil tadi dapat menyebabkan mereka berubah, kan mereka tertimbun ya teman-teman di tanah. Nah, tadi fosil-fosil tadi bisa merubah, bisa menghasilkan minyak bumi dan gas alam loh teman-teman. Keren ya. Jadi teman-teman diingat ya, kalau minyak bumi dan gas bumi itu dihasilkan dari fosil hewan yang sudah mati, fosil tumbuhan yang sudah mati yang tertimbun di tanah. Makanya kenapa dia disebut dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena bisa saja habis kan teman-teman. Nah, kita lihat yuk gunanya dari minyak bumi ini dan gas bumi. Nah, ternyata teman-teman, minyak bumi ini dapat dijadikan bahan bakar kompor. Wah, kalau teman-teman lihat nih gas LPG teman-teman di rumah yang ada di dapur, itu ternyata hasil dari minyak bumi loh teman-teman. Minyak bumi yang diproses menjadi gas bumi. Jadi di dalam kompor LPG kalian, di dalam gas LPG kalian itu kan isinya gas ya teman-teman. Nah, gas ini ternyata dihasilkan dari minyak bumi. Terus apalagi nih teman-teman? Ternyata minyak bumi dapat dijadikan bahan bakar penghangat dan pendingin ruangan. Lalu minyak bumi juga dapat dijadikan bahan bakar transportasi. Kalau kalian lagi ngisi bensin, nah itu minyak bumi teman-teman. Ternyata keren ya, minyak bumi itu dihasilkan dari fosil hewan. Dan itulah kenapa disebut sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya teman-teman. Lalu lanjut, minyak bumi juga dapat digunakan sebagai minyak pelumas. Kalian tahu oil? Nah, oil itu adalah juga adalah jenis dari minyak bumi ya teman-teman. Nah, lanjut nih yang terakhir yang kakak bilang, ada gas bumi. Nah, gas bumi ini juga dihasilkan dari fosil yang tertimbun di tanah ya teman-teman. Nah, tadi jadi gas bumi ini merupakan hasil proses dari minyak bumi. Kalau minyak bumi diproses, nah itu dapat menjadi gas bumi. Yang tadi contohnya gas LPG. Nah, itu kan isinya adalah gas bumi yang diproses dari minyak bumi. Lalu gas bumi ini juga dapat dijadikan pembangkit listrik loh teman-teman. Makanya kenapa gas bumi ini dijadikan sebagai sumber energi. Namun dia tidak dapat diperbarui karena dia bisa saja habis. Beda dengan matahari, beda dengan angin, beda dengan air yang tidak akan habis. Oke teman-teman, gitu aja sih pemaparan dari kakak. Semoga teman-teman paham ya materi yang kakak sampaikan. Kalau nggak paham mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sumber energi yang dapat diperbarui, yuk cepat-cepat tanya kakak di WA, oke? Kakak tunggu pertanyaan kalian. Oke, kita diskusi langsung ke WA. Dadah!